warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang, belum menjelang ya, masih jam 10. Jadi hari ini kita akan mengulang kembali, jadi bahasanya ini mengulang karena ini saya sudah paparkan di Biomedik 2 tentang bagaimana itu sistem konduksi jantung, mekanisme kontraksi, siklus jantung, dan regulasi kardiovaskular. Mungkin adik-adik harus bisa menangkap poin apa yang penting yang nanti akan dikaitkan dengan penyakit di kardiovaskular ya. Jadi kalau kalian nanti ada kasus-kasus yang menggambarkan tentang EKG, berarti kalian harus paham tentang sistem konduksi jantung ya. Bahwa jantung itu memiliki listrik yang bisa dibaca dengan EKG ya. Kemudian kalau kalian nanti dapat penyakit atau kasus di blok kardio tentang gagal jantung, CHF ya, congestive heart failure, kalian harus paham tentang mekanisme kontraksi dan siklus jantung ya. Karena itu sangat berkaitan. Oke, yang pertama secara umum adik-adik harus mungkin mengulang ya bahwa jantung itu adalah seperti pompa. Jadi dia itu menghantarkan seluruh zat bahan nutrisi baik itu zat gizi maupun oksigen ke seluruh tubuh. Karena dia itu berkaitan dengan pembuluh darah, maka dia itu sebagai media transport ya dari satu organ ke organ lain. Dan karena di dalam pembuluh darah itu ada kompartemen plasma atau kompartemen vaskular, maka dia juga berkaitan dengan pengaturan cairan tubuh, ya, konsentrasi cairan tubuh. Ini mungkin sudah kemarin Dokter Zata ya jelaskan bahwa jantung itu ada yang disebut sebagai bagian atrium, ada yang disebut sebagai bagian ventrikel ya. Kemudian ada yang disebut sebagai sirkulasi pulmonal ya, artinya aliran darah dari jantung ke paru-paru. Ada juga sirkulasi yang sistemik ya, jadi dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Jadi kalau jantung itu memompa atau bergerak, dia itu memompanya gantian kiri kanan atau atrium ventrikel bergantian. Irham. Kalau jantung memompa, dia itu memompa kiri kanan ganti-gantian atau atrium ventrikel ganti-gantian. Dok, atrium ventrikel dok. Atrium ventrikel ya bergantian. Oke, ini saya kira juga sudah kemarin Dokter Zata sebut ya. Jadi ini katup. Katup itu kalian akan sangat bahas juga di penyakit kardio. Karena ada yang namanya penyakit katup ya. Seperti mitral stenosis, regurgitasi mitral ya. Itu semua penyakit yang terjadi pada katup yang bisa menimbulkan gangguan pada sirkulasi. Nah, kalau secara anatomi mungkin kalian sudah paham bahwa ada katup yang mengantarai antar atrium dan ventrikel, disebut katup atrioventrikular. Ada juga katup antara ventrikel dengan pembuluh darah yang disebut sebagai katup semilunar. Ini kalian saya rasa harus di luar kepala ya. Tapi bagaimana nanti katup itu akan menimbulkan gejala, itu yang kalian harus pahami di blok ini. Ya. Jadi kalau kita bicara fungsinya katup, itu membatasi ya, membatasi antar ruang. Sama kayak ini pintu di ruangan di kamarku ini. Ini pintu di kamarku ini membatasi kamar saya dengan ruang tengah. Jadi kalau pintuku ini tidak rapat, berarti orang akan sembarang masuk atau ada orang-orang yang keluar masuk yang saya tidak harapkan. Sama kondisinya di jantung. Kalau katupnya ini rusak, tidak menutup dengan baik, ya, kan harusnya dia menutup. Tapi kalau katupnya rusak, tidak menutup dengan baik, maka orang yang harusnya keluar bisa masuk lagi, ya. Begitu juga pada di jantung itu ya. Darah yang harusnya sudah terpisah di tempatnya jatuh lagi kembali ke ventrikel ya, harusnya sudah pindah di pembuluh darah tuh, tapi dia jatuh karena katupnya tidak rapat. Bisa juga katupnya terlalu keras dibuka ya, sama kayak ini pintuku.
Kalau kayak memuai atau karatan, tidak bisa kutarik, tidak bisa saya buka. Nah, katup jantung bisa kaku seperti itu. Apa yang terjadi kalau katup seperti itu kaku? Maka butuh tenaga yang lebih keras untuk membuka. Jantung akan mendorong ventrikel, butuh tenaga ekstra untuk buka ini pintu. Buka ini katup. Makanya lama-kelamaan orang yang mengalami katupnya kaku, bisa saja otot jantungnya akan lelah, membesar, terus dia capek, gagal jantung nih. Ya, seperti itu ya prinsipnya ya. Ini kalian harus paham, di blok kardio bukan lagi hanya semata-mata tahu anatomi fisiologi, tapi apa implikasi klinisnya kalau ada gangguan di organ itu. Ya. Oke, sekarang dinding. Oh ya, ini saya kira sudah juga ya di histologi barangkali ya, bahwa jantung itu ada yang disebut lapisan luarnya, ada juga yang ototnya, yang miokardium yang paling tebal, sama ada yang bagian dalam ya, endokardium. Kalau kita bicara EKG, ya, jadi kalau kita bicara, bukan EKG, kalau kita bicara tentang kontraksi jantung, sebuah otot atau suatu sel bisa bergerak atau bisa beraktivitas kalau ada aktivitas biolistrik. Ini dasar di biomedik 1 ya. Jadi semua sel itu kalau dia mau beraktivitas harus ada selalu aktivitas biolistriknya. Nah, sel jantung itu punya aktivitas biolistrik juga, sama dengan sel otot lurik atau sel otot lain. Ya. Jadi suatu sel jantung bisa bergerak kalau ada namanya kondisi atau kejadian potensial aksi. Ya. Ada berapa tahap di potensial aksi? Saya mau tes dulu. Siapa yang biomediknya dapat A sini? Ayo, Andi, Ratu, Panca. Ada berapa tahapan di potensial aksi? Muhammad Faisal Ishar. Ya. Silakan. Ada berapa tahapan yang kau tahu di potensial aksi, mekanisme potensial aksi? Sebut saja. 1. Repolarisasi, Dok. Apalagi? Depolarisasi, Dok. Apalagi? Oke. Ya, sudah tersebut ya. Repolarisasi, depolarisasi, ada juga potensial membran istirahat ya, resting membran. Oke, kita coba lihat. Ya. Kalau kita bicara potensial aksi, berarti kita bicara keluar masuknya ion, ya. Keluar masuknya ion. Kalau adik-adik lihat tabel di atas, ion apa yang paling banyak di luar sel? Kelihatan ya, ekstrasel paling banyak natrium. Yang paling banyak di dalam sel adalah kalium. Perpindahan ini perbedaan konsentrasi ini yang mendasari terjadinya aktivitas biolistrik. Bayangkan, coba adik bayangkan. Kalau misalnya ini konsentrasinya sama di dalam dan di luar ya, tidak akan ada perpindahan. Kalau tidak ada perpindahan, tidak ada aktivitas biolistrik. Tidak ada aktivitas biolistrik, sel tidak bisa bekerja. Ya. Jadi itu makanya sudah diciptakan, memang ada perbedaan ini diciptakan ya. Bayangkan Tuhan itu menciptakan kita sampai yang sekecil-kecilnya, sampai ukuran-ukurannya sudah diatur bahwa di luar harus kau begini banyak natrium, di dalam itu kalium yang harus banyak. Bayangkan kalau Tuhan tidak bisa bergerak ya, karena yang biolistrik adalah perbedaan ini. Oke. Ini saya kira di skip aja. Nah, ini langsung ya. Kalian tadi sudah disebut sama Muhammad Faisal Ishar ya, bahwa pada potensial aksi ada
dua yang disebut deporisasi. Sebenarnya lengkapnya ada 5 ya. Yang pertama deporisasi cepat, kemudian reporisasi, kemudian fase plateu atau dia datar ya, tidak ada perpindahan di sini ion. Kemudian 3 reporisasi cepat, jadi cepat turun ke bawah, sama yang terakhir adalah resting membran. Jadi ada 5. Kalian ingat-ingat ini ya, karena ini adalah aktivitas biolistrik yang terjadi pada sel. Di grafik di atas ada 2 warna. Ada yang grafik warna merah, ada yang grafik warna biru. Ya. Grafik warna merah adalah grafik aksi potensial atau potensial aksi yang tadi saya sebut ada 5 tahap ya. Yang biru adalah grafik kontraksi otot jantung. Jadi kalian bisa lihat di atas proses potensial aksi mendahului terjadinya kontraksi ya. Ini dulu merah-merah dulu terjadi baru kontraksi ya. Jadi listrik dulu masuk baru ototnya bisa bekerja. Nah, seperti itu ya. Jadi ini maksudnya grafik ini. Jadi nanti oleh karena itu aku bilang kalau misalnya tidak ada potensial aksi tidak bisa kayak apa-apa ya, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa, sel kita akan mati. Oleh karena itu biolistrik memang harus terjadi di hampir di seluruh sel. Jadi kelihatan ya, jadi kalau terjadi reporisasi, kemudian fase plateu, di sini juga sudah mulai naik kontraksi. Kemudian kalau dia sudah reporisasi, relaksasi ototnya. Oke, ini saya rasa juga sudah diulang ya, sudah diulang. Jadi kalau proses yang pertama itu adalah depolarisasi, berarti ionnya itu akan masuk ya. Ini resting membran, sorry. Di resting membran itu yang ini ion kalium akan dipompa keluar ya. Kemudian yang fase depolarisasi itu ion kalium akan masuk. Jadi ion kalium masuk ke dalam sel menyebabkan sel itu menjadi lebih positif ya. Jadi dia nanti grafiknya naik ke atas. Kemudian repolarisasi awal di sini ion kalium sudah mulai keluar ya. Kemudian ion natrium pintunya sudah tertutup. Lalu kemudian di fase plateu di sini yang grafiknya lurus ya, yang lurus grafiknya. Di sini tidak ada perpindahan ion-ion, tapi di sini masuk ion kalsium. Ya. Jadi kalsium masuk yang memicu terjadinya kontraksi. Kemudian repolarisasi cepat, di sini ion kalium keluar, ya. Dan di dalam sel menjadi lebih negatif. Oke. Jadi intinya adalah ini, kalian harus pahami apa yang terjadi di 0, 1, 2, 3, 4. Karena itu biasanya saya tanyakan ya, apa yang terjadi di fase 0, apa di 1, 2, 3, 4. Oke, jadi di mana terjadinya masuknya ion kalsium? Berarti di fase 2 ya. Ya. Kemudian sistem konduksi jantung. Jadi mungkin sudah dijelaskan juga di anatomi ya. Ada struktur yang disebut sebagai sistem konduksi. Jantung itu adalah suatu organ yang bisa dibilang bos ya, bos dibanding otak. Ya. Dia adalah satu-satunya organ yang bekerja tanpa harus ada perintah dari otak, ya. Karena dia punya pacemaker sendiri, dia punya pacemaker, tapi tetap berkoordinasi ya dengan otak ya. Oleh karena itu ini pacemakernya ini aktif sumber listriknya itu ada di jantung ya, itu yang disebut sebagai di SA node. Kemudian dari SA, jadi ini seperti kayak PLN besar ya, kantor PLN atau pembangkit listriknya di jantung nodus SA. Jadi jantung itu tidak menunggu perintah dari otak bilang berkontraksi, tidak. Dia punya
sumber listrik sendiri yang disebut sebagai S anode. Dari dari S anode ini nanti ada kabel-kabel lain yang akan menjalarkan listrik ke bawah ya. Jadi ada tractus internodalis, ada nodus AV, berkas His sama serabut Purkinje. Jadi ini semua kabel-kabel konduksi yang menghantarkan listrik ke seluruh jantung ya. Barangkali sudah juga ini Dokter Zata kemarin jelaskan tentang sistem konduksi. Nah, jadi ini adalah S anode, kemudian ada tractus internodalis, kemudian AV node ya, kemudian berkas berkas His dan serabut Purkinje masuk ke dalam otot ventrikel ya. Jadi apa pentingnya sekarang? Sekarang saya tanya lagi. Struktur ini kalian harus tandai bagaimana dia perannya pada penyakit jantung. Kira-kira di mana? Gangguan apa yang bisa terjadi? Mungkin belum, Dik. Tapi gangguan pada sistem konduksi bisa menimbulkan gangguan irama. Ya? Jadi namanya gangguan irama. Ini kan harusnya kabel yang menghantarkan listrik dari atas ke bawah. Bayangkan kalau ada bagian di sini yang terputus atau sinyalnya tidak kuat atau terganggu, maka sinyal di atas akan tidak sampai dengan maksimal ke bawah. Sehingga kontraksinya yang di bagian atas mungkin tidak sinkron dengan yang di bawah. Ya, kan tadi sudah dibilang di awal sama ketua kelas ya, ventrikel itu jantung itu berkontraksi ganti-gantian, atrium sama ventrikel ganti-gantian ya. Bayangkan kalau kabelnya ini saja rusak, berarti tidak sinkron. Bisa saja ini kontraksi, ini juga mau kontraksi di bawah si ventrikel. Makanya bisa terjadi gangguan irama ya. Kalau gangguan irama terjadi, tidak maksimal pemompaan darah. Kalau tidak maksimal pemompaan darah, wah bisa terjadi gangguan sirkulasi ya, gagal sirkulasi. Jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi ini sekarang intinya adalah kalian paham ada yang disebut sebagai sistem konduksi dan apa dampaknya kalau sistem ini terganggu atau rusak ya. Jadi bisa saja ada blok, kalau di penyakit jantung ada namanya itu blok ya. Jadi AV blok, jadi rusak ini AV-nya tidak bisa teruskan listrik ke bawah, terblok sinyal di sini. Jadi ini saja yang kontraksi yang di bawah tidak, bayangkan ya, terjadi gangguan irama. Kayak seperti itu. Nanti kalian akan bahas lebih detail di penyakitnya. Oh ya, ini sudah ya. Sama lanjutannya, berkas kiri dan berkas kanan sama serabut Purkinje. Oke, menurut buku yang saya baca ya, bahwa dari sinyal listrik dari nodus S anode tadi akan mengalami perlambatan dari atrium ke ventrikel. Itu untuk apa? Biasanya untuk memungkinkan pengisian ventrikel yang optimal sehingga terjadi optimalisasi kontraksi ventrikel dan memaksimalkan proses ejeksi ventrikel ya. Jadi biasanya dari sini itu agak sedikit melambat ya, melambat listriknya supaya ventrikel itu terisi dengan penuh secara optimal, sehingga kalau ventrikel terisi dengan penuh dengan secara optimal maka dia bisa berkontraksi dengan maksimal ya. Tapi ada yang orang penyakit ya, ini AV-nya betul-betul terblok ya, itu tadi yang disebut sebagai AV blok ya. Ya, ini kecepatan konduksinya, kecepatan hantarannya di semua berkas-berkas serabut kabel tersebut ya. Lagi iya.
Jadi yang paling kita lihat di sini nodus AV memang agak sedikit melambat ya dibandingkan dengan yang lain. Oke, tadi itu sistem konduksi. Sekarang kita masuk ke ototnya ya. Secara struktur otot jantung sama hampir mirip dengan otot rangka. Dia terdiri juga dari protein kontraktil, baik itu aktin maupun myosin ya. Kalau kalian ingat di biomedik 1 tentang otot, cuman bedanya adalah dia punya suatu struktur yang disebut sebagai diskus intercalatus. Jadi ini yang tidak ada di otot, ini yang tidak ada di otot rangka, hanya ada di otot jantung ya. Jadi diskus intercalatus ini adalah suatu rangkaian, membentuk suatu rangkaian yang menghubungkan antar sel otot. Ya. Jadi dia ini ya, ini. Jadi ini diskusnya. Jadi dia itu seperti kalau antar sel itu seperti kayak pengait atau penghubung ya. Jadi dia merupakan suatu struktur yang gap junction, jadi suatu penghubung antar sel yang mempercepat terjadinya proses perpindahan listrik ya. Jadi hal ini yang menyebabkan apabila suatu sel otot jantung itu mengalami depolarisasi, depolarisasinya itu akan bisa dengan cepat tersebar ke sel otot lain ya, sel otot jantung lain karena adanya tadi diskus intercalatus atau disebut juga sebagai gap junction atau tautan. Jadi seperti kayak penyambung-penyambung, pintu-pintu singkat antar sel ya. Kayak gini. Jadi misalnya ini ada satu sel otot jantung, ada sel otot jantung yang satu, dia ada gap junction-nya. Ini lebih cepat pindah potensial aksi dari satu sel ke sel lain. Ini penting ada, struktur ini memang harusnya ada di jantung, karena jantung itu kan bayangkan harus memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Oleh karena itu dia tidak butuh, dia harus bisa bekerja lebih cepat dibandingkan otot rangka, karena dia tidak boleh berhenti berdetak. Ya. Oleh karena itu ketika ada depolarisasi, langsung cepat disebar ke sel otot jantung lain supaya tetap selalu berkontraksi. Ya. Jadi luar biasa memang ini organ kita yang saat ini yang jantung. Dia sudah diciptakan sedetail itu bahwa dia harus ada struktur ini supaya kontraksinya itu cepat, potensial aksinya cepat tersebar ke seluruh sel. Supaya semua ototnya bisa langsung berkontraksi. Karena bayangkan kalau terjadi henti jantung, kalian mungkin sudah dapat di mana ya itu di LSIT barangkali pernah ada materi BHD. Masih ingat materi BHD? Ada ingat materi BHD yang disuruh RJP pasien? Itu adalah kondisi henti jantung. Ya. Jantung itu harusnya tidak boleh berhenti berdetak karena kalau kita terjadi henti jantung, kita harus segera di RJP. Jadi oleh karena itu jantung adalah organ yang sangat vital, ya, selain otak pastinya. Ya, ini barangkali kalian sudah bisa ingat kembali mekanisme kontraksi jantung itu hampir mirip dengan apa yang terjadi di otot rangka. Jadi kalau kita bicara kontraksi, berarti kita harus bicara dulu aktivitas biolistriknya ya. Jadi selalu diawali ingat dengan potensial aksi. Biolistrik dulu. Kalau ada potensial aksi, maka selanjutnya adalah terbukanya pintu ion kalsium. Jadi potensial aksi membuka ion kalsium, kalsium masuk, kemudian kalsium akan berikatan pada troponin C dan mengubah konfigurasi, terjadi cross bridge. Kemudian kalau mau relaksasi, kalsium akan dikembalikan ke sarkoplasma, kemudian kembali lagi ke posisi semula. Jadi ya hampir mirip dengan apa yang terjadi di otot rangka. Jadi ini saya rasa sudah ya. Ya, hukum Al-Ornan ini prinsip depolarisasi.
Nah, ini mungkin yang saya mau kasih lihat. Jadi kalau adik-adik lihat di atas, ada grafik yang berwarna hijau, ada grafik yang berwarna merah, ya. Sama kayak tadi, ada grafik sebelumnya ada yang warna merah, ada yang warna biru. Ini dia hijau sama merah. Yang hijau adalah grafik potensial aksi, yang merah adalah grafik kontraksi. Potensial aksi akan selalu mendahului terjadinya kontraksi, ya ingat. Jadi ketika terjadi fase plateu di sini, plateu datar, ion kalsium sudah mulai masuk dan terjadilah kontraksi, ya. Kemudian terjadi repolarisasi, kemudian relaksasi. Jadi kontraksinya akan berhenti. Begitu terus, ya. Jadi ingat selalu dulu terjadi aksi potensial atau potensial aksi, kemudian ditandai ion masuknya ion kalsium, baru terjadi kontraksi. Jadi sama persis yang terjadi di otot rangka. Saya rasa ini kalian bisa baca kembali ya. Jadi ini tadi sama dengan yang saya sebutkan di sebelumnya ya. Dimulai dari proses masuknya ion kalsium sampai terjadinya relaksasi. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang sedikit perbedaan kalau dibandingkan dengan otot rangka. Kalau di otot rangka ion kalsiumnya itu hanya berasal dari retikulum sarkoplasma ya. Tapi kalau pada kontraksi sel otot jantung ion kalsiumnya itu juga bisa masuk langsung ke dalam sitoplasma ya di sini. Jadi dia bisa masuk dan ada juga yang dilepaskan dari retikulum sarkoplasma. Jadi kalsiumnya itu memang harus banyak ya, harus banyak. Jadi memang jantung sudah diatur tidak boleh kok berhenti kontraksi. Ada tomi kalsium dari retikulum sarkoplasma, ada juga kalsium yang langsung masuk ke dalam sitoplasma sel atau jantung ya. Jadi kalsium jumlahnya itu akan sangat banyak. Kalau terangkat kan dia cuma dari retikulum sarkoplasma saja. Nah, nanti kalian mungkin akan diajar apa hubungannya ini kalsium saya bahas ke kalian. Mungkin kalian nanti akan belajar farmakologi ya, obat-obat yang mengatur kontraksi otot jantung. Berarti kalau kita bicara mengatur kontraksi otot jantung, kalian ingat ion yang paling berperan dalam kontraksi adalah kalsium. Apa-apa saja yang menghambat kalsium masuk, berarti itu bisa mengganggu kontraksi. Dan mungkin kalian akan nanti dijelaskan sama Dokter Sumarni atau Dokter Ugi barangkali tentang digoxin, tentang obat-obat yang bisa mengganggu atau mempengaruhi kadar kalsium. Itu semua akan sangat mempengaruhi kontraksi. Ya. Jadi cuman prinsipnya kalian paham. Kalau ada kalsium, terjadilah kontraksi ya. Kalian lihat saja ini gambarnya ya. Eksitasi, kemudian kalsium masuk, terjadi kontraksi. Kalsium di sini banyak sekali, mulai bukan hanya dari retikulum sarkoplasma, tapi juga dari masuk langsung ke dalam sitoplasma melalui gate-nya. Oke, ini sama ya. Nah, di sini saya ulang lagi, ada dua perbedaan utama proses kontraksi antara otot jantung sama otot rangka. Yang pertama dari jumlah ion kalsiumnya ya. Ion kalsiumnya kalau pada otot jantung, kontraksi jantung itu sebagian besar masuk melalui kalsium channel yang tadi, yang lewat pintu-pintu itu. Sedangkan pada otot rangka itu hanya berasal dari retikulum sarkoplasma. Kemudian adanya kalsium tambahan yang berdifusi dari tubulus T ke dalam sarkoplasma ini, itu akan mempengaruhi peran otot jantung untuk berkontraksi. Ya. Selain itu diameternya juga T-tubulusnya itu pada otot jantung itu lebih besar daripada otot rangka, sehingga lebih banyak lagi ion kalsium yang bisa masuk. Jadi ininya ada itu T-tubulus, enggak kelihatan di sini, Dik. Oke, jadi ada dua perbedaan utama ya dari otot rangka dengan otot jantung. Pertama tadi ion kalsiumnya lebih banyak, kemudian jumlah
ukuran T tubulusnya, tempat ion kalsiumnya masuk juga lebih besar. Ya, kemudian kita masuk ke siklus jantung. Di sini kalau kalian lihat, tadi sudah dibilang sama ketua kelasnya ya, bahwa jantung itu berkontraksi ganti-gantian ya, atrium, ventricle ya. Biasanya periode kontraksi itu disebut sebagai periode sistol dan relaksasi disebut sebagai periode diastol. Nah, atrium itu biasanya berkontraksi dan berelaksasi, begitu pula dengan ventricle. Jadi, pada saat terjadi kontraksi atrium, itu maka ventricle akan relaksasi. Sebaliknya, saat ventricle berkontraksi, maka atrium akan berelaksasi. Jadi berganti-gantian, tidak boleh bersamaan. Jadi kalau dia bersamaan, misalnya tadi gangguan konduksi ya, kabel-kabelnya itu ada terganggu, makanya dia tidak seirama, itu bisa menimbulkan gangguan ritme ya. Kemudian ya, setiap siklus selalu diawali dengan sebuah potensial aksi pada nodus SA atau SA node ya. Jadi semuanya itu listriknya harus berawal dari SA node. Jadi nanti kalau adik-adik membaca atau nanti ada materi tentang EKG, nanti kalian harus lihat itu gelombang-gelombang ya. Karena nanti namanya gelombang P, QRS, T ya. Jadi kalau gelombang P itu biasanya menandakan bahwa irama sinus ya, berarti SA node-nya itu bagus. Oke, ini next saja. Ya. Tadi ini adalah siklus, mekanisme siklus yang terjadi di jantung ya, mekanisme siklusnya, siklus kontraksinya. Jadi yang pertama ada kontraksi isovolumetrik, fase ejeksi, relaksasi isovolumetrik, rapid filling, dan kontraksi atrium. Ya. Jadi kalau mau dilihat di sini isovolumetrik ini berarti iso itu sama, volumenya sama ya. Jadi pada saat terjadi fase kontraksi isovolumetrik, kontraksi tapi volume sama. Relaksasi isovolumetrik, relaksasi tapi volume sama, tidak ada perubahan volume. Oke, kita lihat satu persatu. Ya, biasanya kita mulai dari kontraksi isovolumetrik ya di sini. Nah, pada saat ini adalah fase pertama ya. Jadi pada fase ini ventricle, kalian lihat gambarnya ini, ventricle itu berkontraksi mendorong darah dari ventricle keluar ya, keluar dari ventricle sehingga membuka katup atrioventikular. Kemudian tapi di sini biasanya belum ada perubahan volume ya. Belum ada perubahan volume karena tekanannya itu belum terlalu kuat untuk mendorong supaya katupnya terbuka, katup semilunarnya terbuka ya. Nah, ketika di fase ejeksi, di sini kontraksinya semakin kuat dan meningkat sehingga bisa mendorong katup semilunar untuk terbuka ya. Jadi darah yang tadi ini volume tidak berubah ya, semua tertutup pintunya. Ini pintunya semilunar sudah terbuka, jadi masuk ke pulmonal, masuk ke arteri aorta ya. Jadi ini disebut sebagai ventricular ejeksi atau fase ejeksi. Kemudian ketika terjadi fase ejeksi ini, kan tidak semua darah itu terpompa. Ada sekitar 65 mili darah tersimpan di sini setelah ejeksi. Itu disebut sebagai end systolic volume atau jumlah darah minimal tersisa di ventricle setelah fase ejeksi. Kalian harus bisa membayangkan seandainya ada penyakit katup seperti yang saya bilang tadi ya. Ini katupku ini bocor ya, maksudnya katupku tidak rapat atau harusnya kan dia tertutup rapat. Atau dia terlalu keras ya, atau terlalu keras ini terbuka ya, meskipun sudah tinggi media mendorong, berarti bisa saja end systolic volume-nya itu bertambah karena tidak semua darahnya keluar. Ya seperti itu ya, kalian harus bisa
membayangkan apa yang terjadi misalnya katupnya itu terganggu. Kemudian setelah masuk ke fase ejeksi, masuk ke isovolumic ventricular relaksasi. Jadi sudah kontraksi ini ventrikelnya, dia sekarang relaksasi kembali posisi semula. Tapi di sini katupnya itu kembali tertutup ya, tertutup katupnya. Nah, di sini isovolume berarti tidak ada perpindahan, sama-sama ini atrium ventrikel sama volumenya ya. Lalu kemudian masuk ke ventricular filling. Di sini secara gravitasi darah dari atrium itu akan mengisi ventrikel ya, karena tekanan di sini kan ini kan sudah kosong tadi ya dari di ventrikel. Nah, dari atrium itu dia isi ke bawah ya. Itu disebut sebagai ventricular filling. Kemudian masuk ke fase sistolik, arterial sistolik. Jadi di atriumnya lagi yang berkontraksi untuk lebih mengosongkan isinya atrium masuk ke ventrikel ya. Setelah itu end diastolic volume. Setelah itu ada darah yang tersisa yang terletak di dalam ventrikel setelah fase diastolik ini ya, disebut sebagai end diastolic volume sekitar 135 mili. Jadi ini seperti beban awalnya jantung. Beban awalnya sebelum dia pompa lagi keluar. Jadi seperti inilah prosesnya jantung itu berkontraksi dengan siklusnya ya. Jadi ganti-gantian ya. Atrium kontraksi, kemudian ventrikel kontraksi, kemudian atrium kontraksi. Oke. Ya ini tadi yang saya sebutkan, kalian harus pahami ini karena volume-volume ini akan sangat berkaitan dengan penyakit-penyakit jantung nanti yang kalian bahas ya. Apa itu end diastolic volume, apa itu end systolic volume, ada juga yang disebut stroke volume. Jadi end diastolic volume adalah volume darah dalam ventrikel pada akhir diastol tadi ya. Jadi ini pada akhir diastol sekitar 135. Kemudian end systolic volume adalah volume darah yang tersisa di ventrikel pada akhir sistol. Sementara stroke volume adalah volume darah yang diejeksi atau volume darah yang dikeluarkan dari ventrikel ya, per denyutnya, per dia berkontraksi. Biasanya selisih antara EDV dan SV. Kemudian ejection fraction atau fraksi, berarti stroke volume dibagi dengan end diastolic volume. Harusnya orang yang sehat, normal biasanya hasil ejection fraction ini lebih besar dari 55%. Ya. Lebih besar dari 55%. Ini barangkali yang saya sebutkan tadi di penjelasan pada gambar yang keseluruhan, tapi ini kita coba lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah fase isovolumic contraction. Jadi saya tandai isovolemic ya, berarti tidak ada perubahan volume, seluruh katup tertutup ya, seluruh katup tertutup. Jadi ini katup tertutup. Tekanan di sini sudah tinggi, tapi belum cukup untuk bisa membuka katup semilunar ya. Biasanya pada gambaran EKG di sini tampak kompleks QRS. Jadi ini ya. Gambarnya kalau kalian mau hubungkan langsung dengan EKG, jadi di sini semua katup tertutup tuh, biasanya dia terletak di sini. Kalau kalian lihat graf ini yang warna-warni, banyak sekali sini penanda, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, ya beda-beda. Kalian harus kira-kira ada yang bisa mendeteksi apa itu yang hijau, apa itu yang putih, apa itu yang merah, apa itu yang kuning? Ayo. Bisa ya. Jadi ini gabungan dari tekanan dan volume, ya.
tekanan dan volume. Kemudian fase ventricular ejeksi. Jadi kalau ejeksi berarti sudah terbuka pintunya ya, sudah sangat tinggi di ventricle ini, sudah bisa membuka katup semilunar. Jadi terdorong dari ventricle kanan ke pulmonar, ventricle kiri mendorong darah dari ventricle kiri ke aorta ya. Hal ini menyebabkan tekanan di ventricle langsung drop ya, langsung drop karena kosong isinya ya. Sehingga menyebabkan katupnya ini akan langsung tertutup kembali. Katup semilunar akan tertutup kembali. Nah, tadi kalian harus bisa lihat kalau misalnya ada gangguan katup, katupnya tidak rapat misalnya, katupnya tidak rapat si semilunar ini. Harusnya darah sudah terpompa semua ke atas ya, tapi katupnya tidak rapat, makanya darahnya turun-turun ke bawah, kembali lagi sebagian. Itu gangguan ya, itu berarti penyakit katup yang terjadi. Kalian harus bisa membayangkan dampaknya apa. Kalau misalnya beban jantung turun lagi darahnya sini, ya, berarti cardiac output tidak maksimal ya. Beban awal jantung akan semakin banyak ya. Lama-lama jantungnya kelelahan memompa. Sudah dipompa bocor, bocor ya, kayak gitu. Kalian harus bisa lihat dampak apa sebenarnya intinya saya jelaskan proses ini ya. Katup itu bisa terganggu, bisa dia bocor-bocor, bisa dia tidak rapat, bisa dia mengeras, ya. Oke, jadi ini fase ejeksi. Ejeksi sudah didorong semua ke sini, dan ini juga ke sini. Kemudian isovolumic relaksasi. Jadi sekarang sudah tadi keluarkan dari ventricle darahnya, dia relaksasi ventricle-nya. Sekarang karena isovolemik belum ada katup sama sekali yang terbuka ya, tadi tertutup semua lagi, tapi di sini biasanya si atrium ini sudah agak-agak penuh ya, penuh isinya tak. Makanya dia ada pengisian rapid ventricular filling dulu, jadi dia secara gravitasi mengisi dulu dari atrium, mengisi kembali turun-turun ke sini, menyebabkan katup atrioventrikular terbuka ya, karena ini kan sudah kosong tadi di bawah ya, sudah sedikit jumlah darahnya di bawah, makanya dari atrium langsung mengisi ke bawah. Nah, kemudian ada kontraksi atrium. Kontraksi atrium ini ditambah lagi si atriumnya kontraksi untuk makin mengosongkan atrium isinya, dia masuk ke ventrikel. Oke. Nah, ini tadi yang maksudnya yang grafik yang warna-warni itu ya. Jadi kita bisa lihat gabungan dari seluruh gambaran yang terjadi ya. Kalau yang ini yang putih kuning apa ini coklat ini EKG ya. Yang merah-merah ini yang di bawah adalah bunyi jantung ya. Bunyi jantung. Bunyi jantung 1, bunyi jantung 2, 3, yang 1, bunyi jantung 2. Kemudian yang ini yang merah ini adalah apa? Tekanan ventrikel ya. Kemudian ini yang biru-biru ini adalah volumenya ventrikel. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, oh ketika terjadi ventricular ejeksi, tekanannya tinggi, tapi volumenya berkurang. Apa yang terjadi di situ di gelombang EKG? Ya seperti ini, dia segmen ST ya. Kemudian bunyi jantung kapan terjadi? Oh lihat nih, bunyi jantung 1 terjadi di penutupan katup atrioventikular. Bunyi jantung 2 terdiri dari menutupnya katup semilunar. Ya, tadi itu tentang siklus. Sekarang kita ke bunyinya jantung ya. Bunyi jantung kalau kalian pernah pakai stetoskop, semua sudah punya stetoskop di rumahnya. Ya, kalau kalian dengar pakai stetoskop, bunyi jantungnya itu tuk, lup, dup, lup, dup. Jadi lup, dup. Biasanya kita bisa mendengar bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung itu timbul akibat penutupan katup atrioventikular dan katup semilunar ya. Jadi tertutup di pintunya itu baru dia berbunyi. Nah ini mungkin kalian baca bisa apa saja penyebab bunyi jantung 1, 2, 3, dan 4 ya.
Bunyi jantung 1 karena penutupan mendadak katup mitralis dan tricuspidalis. Bunyi jantung 2 karena penutupan katup semilunaris, itu baik aorta dan pulmonalis. Bunyi jantung 3 dan 4 ini sebenarnya sangat susah untuk diidentifikasi ya. Sangat susah. Namun kalau dari buku, biasanya dia timbul pada saat rapid filling tadi, pengisian cepat, atau oleh karena kontraksi daripada atrium. Tapi sangat susah terdengar. Biasanya yang 1 dan 2 saja yang cukup keras yang bisa didengar. Nah, kemudian kalau kalian mau dengar, nanti kalau kalian masuk di CSL kardiovaskular, kalian akan belajar tentang cara meletakkan stetoskop, di mana mau mendengar bunyinya ya. Jadi di sini ada titik-titiknya ya. Jadi kalau mau dengar bunyi katup mitral, letakkan di sini di ECS berapa nih. Kemudian katup pulmonal, tricuspid dan aorta. Ya. Kemudian kalau adik-adik lihat gambar grafik-grafik di bawah ini ada loop, dup, loop, dup, loop, dup. Nah, inilah yang disebut sebagai bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Antara loop dan dup itu yang disebut sebagai fase sistolik ya. Loop dan dup ini disebut sebagai ventricle sistolik. Kemudian antara kemudian antara dup dan loop disebut sebagai fase ventricular diastolik ya. Kalau misalnya nanti di penyakit kardio kalian mengenal istilah bising jantung. Jadi bising itu adalah bunyi tambahan selain bunyi loop dup ya. Nanti mungkin Dr. Sumarni jelaskan ada istilah bising jantung. Sebenarnya bunyi jantung kan cuma 2 yang kita dengar toh, loop sama dup. Kalau ada bunyi lain di luar itu berarti itu adalah bising jantung ya. Bisa itu bisingnya terletak antara loop dan dup yang disebut sebagai bising sistolik, atau bisingnya itu terletak antara dup dan loop. Dup dan loop jadi disebut sebagai bising diastolik. Jadi begitu maksudnya. Jadi nanti kalau di penyakit kardiovaskular kalian mendengar istilahnya bising sistolik dan bising diastolik, maksudnya adalah bisingnya itu terjadi di fase di ventricle pada saat ventricle sistolik atau pada saat ventricle diastolik ya. Begitu. Jadi kalau ada kan bunyi jantung itu loop dup, loop dup. Jadi kalau ada loop dup berarti itu bising sistolik, atau loop dup dup itu berarti bising diastolik. Gitu ya. Nanti barangkali akan lebih detail oleh penyakit kardio. Jadi normalnya adalah kita hanya bisa mendengar bunyi jantung 1 dan 2. Bunyi lain selain itu yang disebut sebagai bising jantung. Apa yang menyebabkan kira-kira ada bunyi tambahan di luar itu? Ayo, kalau kalian pikirkan secara mekanisme. Bisa karena pintunya itu tadi, katupnya tidak rapat. Katupnya tidak rapat, darahnya itu kembali lagi, regurgitasi, tumpah kembali ke ventrikel. Itu bisa menimbulkan bunyi lain. Ya. Jadi terjadi turbulensi, baku tabrak-tabrak gitu darah. Ya. Jadi timbul bunyi lain selain bunyi katup yang tertutup. Jadi bisa seperti itu salah satunya. Ya. Nanti mungkin di penyakit akan lebih dijelaskan. Oke, sekarang ke regulasi kardiovaskular. Regulasi kardiovaskular itu saya mau menjelaskan tentang bagaimana itu mekanisme pengaturan jantung ya. Kalau kalian membaca buku kardio atau buku fisiologi, ada yang disebut sebagai cardiac output atau curah jantung. Itu adalah jumlah darah yang dipompa setiap menit dan merupakan ukuran kinerja jantung. Curah jantung dapat diperoleh dari hasil kali antara frekuensi jantung atau heart rate dengan stroke volume atau volume setunjuk. Jadi ini ya, cardiac output sama dengan stroke volume, SV ini stroke volume, dikali dengan heart rate. Ya, heart rate. Nah, di sini ada tandanya. Heart rate, kenapa heart rate parasimpatik, simpatik? Artinya adalah heart rate atau denyut jantung sangat dipengaruhi oleh aktivitas
aktivitas saraf otonom, ya, parasimpatis maupun simpatis. Saya ada yang biasa olahraga mungkin, atau ada yang habis dikejar-kejar anjing atau apa, itu berarti simpatis yang bekerja ya. Heart rate-mu bagaimana kalau kau dikejar-kejar anjing? Heart rate-mu bagaimana kalau kau lagi lari? Pasti meningkat. Nah, makanya heart rate sangat dipengaruhi oleh saraf otonom. Sementara stroke volume itu dipengaruhi oleh preload, afterload, dan kontraktilitas. Nah, nanti kita lihat satu-satu apa itu preload, apa itu afterload, ya, dan contractility. Contractility sama dengan kontraksi. Nah, cardiac output adalah jumlah darah yang dipompa per menit. Biasanya itu sekitar 4 sampai 6 liter per menit. Bayangkan nih setiap menit itu darah jantung itu memompa sekitar 4 sampai 6 liter. Bayangkan dia kerjanya berat sekali ya. Makanya sudah diatur dia tidak boleh, dia harus punya pacemaker sendiri, dia harus banyak kalsiumnya, dia harus ototnya tebal, dia harus punya diskus interkalaris supaya kontraksi potensialnya bisa cepat menyebar sehingga kontraksinya lebih kuat. Jadi sangat-sangat besar bebannya. Biasanya kalau stroke volume normal itu tadi sekitar 70 mili, dikali dengan heart rate normal mungkin 60 sampai 80 kali per menit, sehingga cardiac output sekitar 4.200 ml per menit. Jadi hampir 4 liter darah ya, dia pompa jantung per menit. Faktor apa tadi yang mempengaruhi cardiac output? Faktor kontraksi, frekuensi jantung atau heart rate, preload, dan afterload. Ini tadi sudah ya. Nah, jadi semua faktor ini, baik itu preload dan kontraksi, afterload, itu akan mempengaruhi stroke volume atau volume sekuncup. Ya. Kemudian volume sekuncup ini akan dikali tadi dengan heart rate, ya, atau frekuensi jantung sehingga mempengaruhi curah jantung. Ini mungkin grafik yang bisa membantu adik-adik memahami ya tentang mekanisme pengaturan jantung. Jadi ada yang disebut sebagai waktu pengisian, tekanan pengisian, dan kontraksi. Ya. Kemudian semuanya ini akan mempengaruhi volume akhir diastolis dan volume akhir sistolis. Volume akhir diastolis itu tadi yang disebut sebagai end diastolic volume, ya. Kalian ingat yang digambar siklus end diastolic volume. Volume akhir sistolik itu adalah end systolic volume, ya. Semua ini kan akan berdampak pada stroke volume, ya, atau volume sekuncup. Nah, kemudian volume sekuncup kalau dikali dengan heart rate itulah disebut sebagai curah jantung. Jadi inilah maksudnya secara keseluruhan menggambarkan mekanisme pengaturan curah jantung. Oke, kita lihat di sini ya, ada disebut sebagai preload dengan afterload ya. Preload itu bisa meningkat, bisa juga dia rendah. Begitu juga dengan afterload, bisa dia meningkat, bisa juga dia rendah ya. Banyak yang mempengaruhi. Kontraksi juga bisa meningkat, bisa juga rendah kontraksi. Apa-apa saja menyebabkan peningkatan kontraksi tadi, semua aktivitas simpatis ya, simpatik dikejar-kejar ki, lari-lari ki, atau pengaruh hormon-hormon epinefrin ya, fight or flight, atau tingginya kadar kalsium, semakin tinggi kalsium semakin kuat pasti kontraksi ya, tadi high intracellular calcium. Sebaliknya kontraksi bisa rendah kalau misalnya dia stimulasi parasimpatis, kemudian hiperkalemia, hipoksia, dan asetilkolin. Habis nih. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan deh? Kalau dari keseluruhan yang pertama mungkin poin-poinnya adalah pertama kalian pelajari tentang biolistrik tadi, depolarisasi dan seterusnya. Kemudian mekanisme kontraksi jantung dan siklusnya,
Ya, jadi siklus jantung kalian harus paham apa itu isovolumetric contraction, apa yang terjadi di fase ejeksi, dan ini pengaturan curah jantung ya. Itu aja. Kalau ya sama kalau katup kan kalian Saras sudah ingat ya, katup ada 2, kemudian apa saja yang menimbulkan bunyi jantung 1, bunyi jantung 2. Tidak ada. Saya lebih menjadi pengantar buat kalian untuk memahami kondisi patologis kasus-kasus di kardio nanti. Okay? Jadi ini seperti pengantar saja, jadi kalian harus bisa membayangkan nanti kalau misalnya ada kelainan di organ ini. Misalnya tadi di organ katup, kalau terjadi gangguan, berarti bisa saja katupnya tadi apa, bisa katupnya rusak, katupnya tidak rapat, katupnya keras ya, atau bunyi jantung, ada bunyi jantung tambahan ya. Dan oh ya, sistem konduksi juga kalian baca ya, sistem konduksi yang SA node, AV node. Ya, oke. Ada yang mau ditanya? Silakan, Irham. Tapi dok, untuk kuisnya nanti dok lewat apa dok? Oh iya, di kuis. Oke, kita coba kerja kuis. Tidak aja gampang, bisa aja sih. Iya, ini ada linknya. Coba silakan dikerja. Bisa terklik?
Ya, yang mana nih Andi Makfira Iskandar? Di paling atas namanya. Abe dok, saya dok. Oh. Ahmad Wirawan. Terus apa lagi? Gampang gitu. Ya, ini maksudnya hanya pengantar saja. Intinya adalah sebenarnya tujuannya kalau pembelajaran sistem blok adalah kalian bisa mendiagnosa ya. Jadi ilmu fisiologi, anatomi, histo itu adalah penunjang, pengantar untuk adik-adik bisa memahami patomekanisme penyakit di blok sistem organnya ya. Sehingga beda kalau biomedik ya. Kalau biomedik memang kalian harus betul-betul hafal mati anatomi jantung dan sebagainya, histologi hafal mati. Tapi kalau sudah masuk di sistem organ, bukan berarti ilmu dasarnya itu tidak penting, tapi itu menjadi jembatan mengantarkan adik-adik memahami bahwa oh kalau misalnya katupnya rusak ini yang terjadi. Kalau sistem konduksinya terganggu ini yang terjadi ya, seperti itu. Jadi makanya ilmu faal anatomi tetap diulang di blok, tapi bukan menjadi sesuatu yang utama. Dia hanya menjadi pengantar nanti adik-adik untuk memahami kondisi patologis. Oke, sudah selesai belum ya? Masih ada yang mengerjakan? Sudah selesai semua? Oke, yang nomor 1 saya adalah Fahrunisa Ilmi. Yang mana itu Fahrunisa? Fahrunisa Ilmi. Kemudian nomor 2, Ahmad Wirawan dan Andi Makfira Iskandar. 3 teratas. Ya, kita beri-plus dulu untuk 3 orang temannya. Oke. Soalnya adakah yang susah dipahami? Saya rasa tidak ada, Ji. Soalnya itu dasar-dasar sekali, Ji. Ya. Ini caranya kasih N. Oke, sebentar saya kirimkan di grup hasilnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini soalnya yang tadi ya. Benar atau salah? Jantung membutuhkan sinyal dari otak untuk bisa berdetak. Tapi Ya? dok, tidak keluar suara tak dok? Tidak kedengaran dok? Halo. Ya oke, sorry. Ya kita coba lihat jawabannya satu-satu ya. Nomor 1, jantung membutuhkan sinyal dari otak untuk bisa berdetak. Benar atau salah? Di sini mirip, ada hampir sama jawabannya ya. Banyak yang iya dan yang tidak. Harusnya jawabannya adalah salah. Tidak perlu ya, karena dia punya pacemaker tersendiri. Dia punya SA node. Kemudian ini ada gambar bagaimana urutan potensial aksi yang benar ya. Nah, jawabannya harusnya apa? Tidak mungkin ini reporisasi pertama, pasti salah. Apa jawabannya ini? Deporisasi pertama, reporisasi pacemaker ya, antara ini atau ini. Kayaknya ini B jawabannya. Kelihatan gambarnya. Jadi potensial pacemaker potensial, kemudian deporisasi, baru reporisasi. Jadi ini. Oke, ion apa yang paling berperan dalam potensial aksi? Pasti ini ya. Apa jawabannya? Sodium ya, atau
atau natrium. Sodium ini sama dengan natrium. Kalau potasium itu sama dengan kalium. Berarti jawabannya A. Kenapa ada yang jawab magnesium? Sama sekali tidak ada ion magnesium saya sebut tadi. Yang saya sebut-sebut itu kalsium, ya, natrium. Oke. Yang manakah yang berperan sebagai pacemaker di jantung? Pacemaker itu berarti dia yang menghasilkan PLN utamanya, ya. Sebagian besar sudah jawab benar, SA0. Kenapa otot jantung itu harus kontraksinya agak sedikit melambat, ya, daripada bukan melambat, lebih lama dan slower contraction? Jawabannya adalah ya untuk mencegah supaya dia tidak terlalu cepat lelah, ya. Kemudian kondisi mana yang bisa meningkatkan heart rate, increase heart rate? Yoga, tidur, cemas, meditasi. Pasti cemas, ya. Cemas atau dikejar-kejar atau stres, ya, semua bisa menyebabkan heart rate. Apakah yang direkam oleh EKG? EKG atau ECG, elektrokardiografi atau elektrokardiografi apa? Aktivitas listrik, aktivitas kimia, perubahan jumlah darah atau perubahan jumlah darah di atrium dan perubahan jumlah darah di ventrikel. Pasti, ya, jawabannya adalah aktivitas listrik, ya. Nanti mungkin Dr. Sumarni akan jelaskan kalian tentang EKG, ya, tentang gelombang-gelombangnya. Jadi aktivitas listrik. Apa yang menimbulkan bunyi loop? Apa jawabannya? Penutupan AV? Salah, penutupan katup semilunaris, ya. Kalau dia ini bunyi dup, ya. Kenapa juga ada yang menjawab ini superior inferior vena cava ascending? Intinya kalau bunyi loop itu penutupan katup. Antara pilih nih, katup semilunar atau anterosirkular yang tertutup. Habis, sudah. Oke, itu tadi jawabannya, ya. Ada lagi yang mau ditanya? Nanti kuliahnya jam berapa lagi? Sampai dok jam 1 dok kuliah selanjutnya. Jam 1, Dik. Ya lumayan, ya, kalau kalian bisa istirahat dulu, makan siang, sholat, baru kuliah lagi. Sudah terima modulnya? Belum? Tapi dok untuk PPT yang ini dok, materi yang ini dok. Oh, ini ya, sebentar saya. Ada e-learningmu ya? Ini course-nya sudah enroll. Tapi dok, iya dok, sudah ada dok. Jadi sebentar saya kasih masuk PPT yang ini, ya. Tapi iya dok. Terima kasih dok. Ya, kalau sudah tidak ada mungkin cukup untuk kuliah kali ini. Ini pesertanya kalian banyak sekali, Dik. Saya berharap kardio kali ini tidak banyak lagi yang berkurang jumlahnya yang tidak lulus, karena ini bertambah karena jumlah retakernya yang sangat banyak, ya. Semoga first takernya kali ini sebagian besar lulus, amin, ya. Makanya kalian belajar baik-baik, belajar saya rasa caranya Dr. Sumardi menjelaskan itu sudah cukup bagus, dan kalian kalau bisa tandai yang mana yang penting, ya, mana yang penting. Kalau adik-adik punya SKDI, punya SKDI deh, standar kompetensi dokter, kalian lihat di situ yang mana penyakit yang kompetensi 3 maupun 4. Itu yang kalian hafal dan pelajari lebih mendalam, ya. Karena saya yakin penyakit kardio itu kan banyak, tapi tidak semuanya itu akan ditanyakan secara detail. Kalian cari saja yang kompetensi 3, 4 itu perdalam, ya. Kayak CHF, hipertensi, penyakit aritmia. Begitu cara belajar belajar teknisnya. Iya. Mungkin demikian, Dek. Kalau tidak ada, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama. Oke, selamat beristirahat ya sambil menunggu siang.
Langsung cepatnya ini turun. Cepet-cepet. Ya, makasih Iya, Dek. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih, Dok.